Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firanita Fitria dari kelas Palembang ingin menjelaskan tugas saya yaitu tugas mata kuliah karya tulis ilmiah tentang analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer dengan dosen pengampu Bapak Mas Agus Tibrani dan Ibu Nike Anggraini. Dengan judul calon skripsi yaitu pengaruh media kertas hereditas untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 pada mata pelajaran IPA terpadu tentang materi pewarisan sifat di SMPN 1 Tempilang. Pada tugas kali ini, kita akan menganalisis jurnal yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama adalah calon skripsi, kedua adalah identitas jurnal, dan isi artikel. Di sini dalam menganalisis jurnal, saya menggunakan 3 jurnal, yaitu jurnal pertama dengan judul Peranan Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa yang ditulis oleh Talizaro Tofano yang dipublish pada Juli 2018. Jurnal kedua adalah peningkatan aktivitas siswa menggunakan media papan catur tentang materi pewarisan sifat kelas 9 SMPN 4 Kota Solok yang ditulis oleh Huriyati yang dipublish pada Mei 2020. Dan yang jurnal ketiga yaitu penggunaan media papan persilangan dalam meningkatkan hasil belajar IPA materi perkawinan silang makhluk hidup untuk siswa kelas 9C SMP Negeri 7 Malang tahun 2016 yang ditulis oleh Nikmatillah yang dipublish pada Januari 2018. Jurnal tersebut terdiri dari jurnal komunikasi pendidikan, jurnal ekstra pendidikan, dan jurnal bidang pendidikan dasar. Artikel pertama dengan topik jurnal yaitu media pembelajaran untuk menyalurkan pesan pendidik ke peserta didik dalam membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien, serta terjalin hubungan antara guru dan peserta didik. Nah, dari jurnal tersebut, saya mendapatkan informasi-informasi penting yang bermanfaat untuk penulisan skripsi saya, yaitu terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama, media pembelajaran adalah salah satu alat bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan kreativitas siswa, dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, mengapa informasi ini dapat saya manfaatkan? Karena informasi ini memperkuat mengapa media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan informasi ini mendukung penulisan skripsi saya pada bagian latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka di bab 2. Poin kedua yaitu media pembelajaran difungsikan untuk meningkatkan kualitas mengajar karena media belajar bermanfaat untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Semakin menariknya media pembelajaran, maka semakin tinggi minat belajar dan motivasi peserta didik. Menurut saya, informasi ini bermanfaat karena informasi ini mendukung latar belakang penulisan skripsi saya pada bagian bab 1. Nah, yang poin ketiga, beberapa alasan guru tidak menggunakan media pembelajaran, misalnya 1. Guru menganggap bahwa media perlu disiapkan. Kedua, media itu barang canggih dan mahal. Ketiga, tidak biasa menggunakan media atau gaptek. Keempat, media itu hanya untuk hiburan, sedangkan belajar itu harus serius. 5. Di sekolah tidak tersedia media tersebut. Sekolah tidak memiliki peralatan dan bahan untuk membuat media pembelajaran. Informasi
Beberapa alasan guru tidak menggunakan media ini menurut saya penting karena dengan informasi ini memperkuat alasan mengapa media pembelajaran harus digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga informasi ini bermanfaat untuk latar belakang penulisan skripsi dan kajian pustaka pada bab 2. Dan poin keempat, yaitu pemanfaatan media dalam pengajaran seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dari guru sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pendidik perlu mempelajari bagaimana memilih dan menetapkan media pembelajaran agar pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar dengan optimal. Sekalipun media pembelajaran ini masih sering diabaikan dengan berbagai alasan. Menurut saya, informasi ini bermanfaat dan penting untuk menunjukkan bahwa media pembelajaran menjadi fasilitator guru mengajar dan pentingnya memilih media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran, terutama dalam penulisan skripsi saya, yaitu media pembelajaran kertas hereditas yang bisa digunakan untuk media pembelajaran di kelas, sehingga informasi poin keempat menurut saya penting dan bermanfaat karena dengan informasi ini mendukung latar belakang pada bab 1 di skripsi yang akan saya tulis. Dan yang poin kelima, dalam penggunaan media pembelajaran menyesuaikan dengan perkembangan iptek agar mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga terjadi hubungan baik antara pendidik dan peserta didik. Mengapa informasi ini penting? Karena informasi ini berguna untuk saya menganalisis media pembelajaran yang sesuai iptek itu seperti apa, sehingga informasi ini mendukung latar belakang pada bab 1 calon skripsi saya. Nah, dari informasi yang bermanfaat di atas, saya memiliki pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatannya. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut, ada 2 poin. Poin pertama, dalam jurnal dijelaskan apa itu media dan manfaat media pembelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, dan media pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan iptek dan lebih mengarah ke media pembelajaran modern. Nah, dalam jurnal ini saya ingin bertanya bagaimana dengan media pembelajaran tradisional? Apakah media pembelajaran tradisional tidak mengikuti perkembangan iptek? Serta bagaimana media yang sudah atau sesuai dengan perkembangan iptek? Dan pertanyaan kedua, dalam jurnal ada beberapa peran media pembelajaran. Salah satunya adalah meningkatkan daya belajar peserta didik. Dan menjadi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi acuan untuk tahu bahwa minat belajar peserta didik itu meningkat atau tidak. Selanjutnya kita akan menjelaskan artikel kedua dengan topik jurnal penelitian tindakan kelas pada materi pewarisan sifat menggunakan media papan catur untuk meningkatkan aktivitas peserta didik. Dari artikel tersebut saya mendapatkan dua poin informasi yang bermanfaat yang dapat saya manfaatkan. Yang pertama adalah materi pewarisan sifat memiliki
karakteristik tersendiri yang membuat siswa mengalami sedikit kesulitan dalam memahami konsepnya. Di antaranya terdiri dari 5 poin, yaitu banyak istilah baru yang digunakan atau terminologi pada konsep ini. Yang kedua, melakukan persilangan untuk memprediksi kemungkinan sifat yang diturunkan. Ketiga, menggunakan simbol huruf untuk menunjukkan karakteristik suatu gen yang diturunkan. Dan keempat, menggunakan papan catur untuk membantu dalam melakukan persilangan. Dan yang kelima, menentukan genotip dan fenotip hasil persilangan. Menurut saya, mengapa informasi yang saya dapatkan dari artikel tersebut bermanfaat? Karena informasi ini bermanfaat memperkuat alasan mengapa materi pewarisan sifat harus menggunakan media yang tepat. Dan informasi ini berguna untuk latar belakang calon skripsi saya pada bagian bab 1. Nah, yang poin kedua, dalam jurnal yang saya analisis, pada poin kedua yaitu dalam jurnal tersebut terdapat tahapan-tahapan penelitian, yaitu tahapan perencanaan, observasi, dan refleksi, dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, menurut saya informasi ini penting. Mengapa? Karena informasi ini berguna untuk menganalisis tahapan dalam penelitian sebelum ke tahap penelitian. Informasi ini berguna untuk kajian pustaka saya pada bagian bab 2. Nah, dalam jurnal kedua, saya memiliki pertanyaan atau hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan jurnal tersebut. Yang pertama, dalam jurnal menjelaskan mengapa materi pewarisan sifat merupakan materi yang harus memerlukan media yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar. Tetapi, bagaimana cara menjelaskan materi dan konsep, terutama istilah penting dengan menggunakan media? Yang kedua, dalam jurnal ada 3 tahap penelitian, yaitu perencanaan, observasi, dan refleksi. Dan pengertiannya, tapi tidak menjelaskan apa yang dilakukan dalam setiap tahapan secara rinci. Dan artikel terakhir, artikel 3, dengan topik jurnal penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus yang masing-masing perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi dengan teknik penelitian observasi, tes, dan angket dengan menggunakan papan persilangan. Informasi yang saya dapatkan dalam menganalisis jurnal yang ketiga terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kegiatan belajar merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran, di mana dalam prosesnya akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam suatu kegiatan belajar. Proses pembelajaran salah satunya dapat diukur dari perolehan hasil siswa dan hasil belajar, yang merupakan hal yang dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu sisi peserta didik dan sisi gurunya. Mengapa informasi ini penting? Karena informasi ini memperkuat mengapa media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya bermanfaat dalam calon skripsi saya untuk menulis latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Poin kedua yaitu dengan adanya media pembelajaran dapat memperjelas atau menunjukkan konsep dengan lebih baik, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan dapat menyenangkan peserta didik. Informasi ini menurut saya penting dan bermanfaat karena informasi ini memperkuat mengapa media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan dapat menyenangkan peserta didik. Tentunya informasi ini bermanfaat untuk penulisan calon skripsi saya pada bagian latar belakang di bab 1. Dan yang poin ketiga, media dapat diartikan sebagai komponen komunikasi yang berfungsi sebagai perantara atau pesan dari pengirim ke penerima. Media pembelajaran adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bahan pembelajaran, sehingga dapat menarik perhatian, minat, dan pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut saya informasi ini bermanfaat karena informasi ini dapat menjelaskan arti media sebagai komponen komunikasi. Tentunya informasi ini penting dan bermanfaat karena informasi ini memperkuat media pembelajaran yang sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam penulisan calon skripsi saya. Dan informasi ini berguna untuk penulisan latar belakang bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2 dalam pembuatan calon skripsi saya. Dan dalam menganalisis artikel ketiga, saya memiliki satu pertanyaan yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatannya, yaitu kegiatan belajar merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran, di mana dalam prosesnya akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik dalam suatu kegiatan belajar. Dan pertanyaan saya, bagaimana hubungan timbal balik tersebut tidak dijelaskan pada artikel yang ketiga. Nah, di sini di bagian terakhir adalah bibliografi atau daftar pustaka dari jurnal yang saya analisis. Yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Tovano Talizaro 2018, peranan media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. Jurnal Komunikasi Pendidikan volume 2 nomor 3 Juli 2018 yang dipublish online Juli 2018. Yang kedua adalah Huriati 2020 dengan judul Peningkatan Aktivitas Siswa Menggunakan Media Papan Catur tentang Materi Pewarisan Sifat kelas 9 di SMPN 4 Kota Solok. Di Jurnal Ekstra Pendidikan volume 4 nomor 1 Mei 2020 yang dipublish pada tahun 2020. Dan yang artikel ketiga adalah ditulis oleh Nikmatilah 2018, penggunaan media persilangan dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi perkawinan silang makhluk hidup untuk kelas 9C SMP Negeri 7 Malang tahun 2015-2016. Jurnal Bidang Pendidikan Dasar JPPD volume 2 nomor 1 Januari 2018 yang dipublish pada tahun 2018. Itulah analisis jurnal yang saya buat untuk calon skripsi saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.